Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Ardiansa dari mahasiswa hukum Universitas Esa Unggul. Di samping saya sudah ada Bung Guru selaku mahasiswa Universitas Esa Unggul, prodi hukum juga. Bung Guru, bagaimana pandangan Anda dengan perilaku korupsi yang kian marak? Pandangan saya terhadap korupsi Indonesia itu menjengkelkan. Cuman di sisi lain itu ada hal yang biasa menurut saya. Karena dari kecil anak-anak yang biasa disuruh ke warung atau belanja oleh ibunya, kadang dia itu melakukan korupsi kecil dengan mengambil sepeser uang untuk jajan atau dikantongi untuk biaya nanti dia sama anak-anak lain. Ya kayak seperti itulah. Jadi, apakah korupsi itu harus diberantas atau gimana menurut Bung Guru? Pasti, karena korupsi itu merugikan rakyat-rakyat kecil yang kurang mampu, yang bayar pajak, tetapi orang-orang yang berdasi, yang dandannya rapi, dengan seenaknya mengambil uang rakyat demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan rakyat-rakyat kecil. Oke, jadi gimana cara yang layak bagi pelaku korupsi, hukumannya yang layak aja? Hukum mati lebih tepatnya, digantung. Tapi Indonesia belum berani ya hukum Makanya mati. itu seharusnya kita bisa nerapin seperti di Korea atau di negara-negara lain yang hukumannya itu setimpal dengan perbuatannya yang apa yang ia lakukan. Karena walaupun mengambil uang rakyat itu perbuatan keji sangat tinggi. Terus pendapat Bu Guru nih yang sekarang lagi marak nih tentang koruptor yang boleh jadi menjabat lagi, jadi dewan-dewan perwakilan kita. Pandangan saya ya seharusnya sih pemerintah tuh lebih tegas dalam memperhatikan latar belakang orang tersebut ketika ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau gubernur atau ya semacam pemerintahan lah. Seharusnya tidak layak orang yang korupsi itu menjabat kembali, karena kita sudah tahu rekam jejaknya itu nggak baik dan seharusnya itu tidak baik dan seharusnya itu tidak Ibaratnya dalam bola yang sama. ya betul. Dua kali. Ya, betul. Jadi apa strateginya nih kalau buat Indonesia untuk menghapus kasus korupsi yang lagi naik-naiknya ini? Ya seharusnya sih kita harus membuat KPK, memperkuat KPK dan membuat hukuman yang setimpal lah. Karena kan kita maling ayam aja di penjara bisa 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan korupsi bisa polos penjara dengan bebas. Bisa saya sepuasa lah, ibarat kata tuh rumah kita sendiri gitu kalau kata dia. Dan hukumannya tuh tidak setimpal dengan rakyat-rakyat yang kecil yang banyak. Ada kasus seorang nenek-nenek yang mencuri singkong hanya untuk makan dan hakim memutuskan untuk memenjara selama 2 tahun. Dan sedangkan korupsi yang ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan dihukumnya tuh tidak setimpal dengan apa yang diperbuat. Jadi lebih baik mana nih? Zaman Soeharto korupsi hanya satu partai, Golkar. Zaman sekarang korupsi semua partai terang-terangan melakukan korupsi. Lebih baik zaman Soeharto ya, karena hanya satu partai yang korupsi, nggak kayak sekarang kan. Tapi menurut saya mah mendingan gak usah korupsi. Ya betul, karena nggak baik korupsi itu. Apakah korupsi termasuk bentuk penyimpangan sosial? Sepertinya iya ya. Penyimpangan bisa dikatakan iya, karena sangat merugikan rakyat-rakyat kecil yang bayar pajak, dan kita yang rakyat kecil itu terdampak lah. Seperti ada kasus IKTP Itu malah ketua DPR ya. aduh dia itu sangat tidak baik itu. Semoga ya bila hukuman tidak setimpal dibalas dengan Tuhan yang maha agung, maha Jadi kuasa. korupsi di Indonesia ini udah melampaui batas wajar atau belum menurut Bung Guru? Sudah melampaui, karena Indonesia tuh masuk kategori negara korupsi terbesar gitu di seluruh dunia. Dan menurut saya itu cukup memalukan ya, negara sebesar ini, negara sekaya ini, tapi rakyatnya itu tidak makmur. Kata negeri kaya, negeri kita negeri subur. Kayak investor mungkin. Nah betul, iya. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang merugikan rakyat-rakyat kecil, banyak penggusuran tanah, itu permainan Agraria. Iya. Tentang komodo yang baru-baru ini marah. Itu sudah, ya itu juga, aduh. Jadi kan pernah di Mata Najwa tuh pernah ada penggerebekan kasus sel koruptor
tapi mewah. Wah, gimana itu menurutnya? Aduh, sungguh malu ya. Kita yang rakyat kecil di melakukan kesalahan yang emang itu kesalahannya itu untuk kepentingan dia perut lah ibaratnya. Katakan negeri kaya, tapi makannya susah. Tapi sedangkan koruptor yang hidup mewah-mewah, gaji cukup padahal, tapi dia masih korupsi, mengambil uang rakyat, tapi penjaranya bebas. Oke, terima kasih Bung Guru Oke, atas sama-sama. waktunya. Bung Dadai. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Dadai. Mata Dadai.